Segera Medusa menyerang pelindungmu dengan ganas. Pelindungmu berkata, "Medusa, kamu benar-benar ingin jadi musuh dari Hall of Soul kami?" Namun Medusa tidak memperdulikan ancaman dari pelindung Wu. Soyan di bawah marah. "Serahkan kembali rohnya." Pelindung Wu tertawa. "Kamu bisa terus bermimpi, bocah. Anggap dirimu beruntung hari ini. Namun, Hall of Soul-ku memiliki cukup banyak minat pada klan Xiaomu. Lain kali, pelindung ini akan membuatmu menemani gurumu. Ayo kita hentikan untuk hari ini." Segera pelindungmu tertawa dan menghilang dari kegelapan. Sebaliknya, Soyan semakin marah. "Bajingan, serahkan roh guruku." Dia akan mengejar pelindungmu. Pelindungmu tersenyum ketika Soyan akan segera mengejarnya. Namun Medusa menghentikan Soyan dan berusaha untuk menenangkannya. Medusa berkata, "Jangan bertindak sembarangan. Kamu harus sedikit lebih tenang jika tidak ingin gurumu kecewa padamu. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap." Pelindungmu kecewa karena Medusa menghentikan Soyan. Pelindungmu kemudian berkata, "Sungguh, anak nakal. Gurumu bukanlah tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala aula menjunjung tinggi dia dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, datanglah ke Hall of Soul untuk menyelamatkannya. Pelindung ini akan menantikanmu." Pelindungmu segera menghilang tanpa ada jejak. Sekarang, keadaan Soyan benar-benar telah hancur. Karenanya, dia kehilangan orang penting lagi bagi dirinya. Ayahnya dan gurunya telah ada di tangan Hall of Soul. Dia menangis sangatlah keras. Soyan sekarang berada di pelukan Medusa untuk menenangkan dirinya. Medusa berkata, "Kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu. Dia telah menaruh semua harapannya padamu. Jangan mengecewakannya. Terlebih lagi, kamu tidak akan merasa sendirian lagi. Klan Xiao perlu mengandalkanmu jika ingin menghidupkan kembali di dalam kekaisaran Jiama." He Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Soyan yang telah menangis kesakitan. Kekuatan besar pelindung Wu telah melebihi harapan semua orang. Tak disangka, bahkan seorang Yao juga akan berakhir dengan takdir seperti itu. Yun Yun dan Nalanya Neran juga terkejut saat mereka melihat rasa sakit yang terungkap di wajah Soyan saat ini. Nalanya Neran berbicara kepada gurunya, "Guru, apa yang akan kita lakukan sekarang? Dia telah membunuh kakek guru Yunsan. Nalanya Neran telah mengetahui masalah yang terjadi sekarang, dan karena itulah Soyan ingin membalaskan dendam kepada sekte Mystiklot yang telah membantai klan Xiao-nya. Apalagi sekarang dia telah kehilangan gurunya. Pastinya Soyan tidak akan melepaskan sekte Mystiklot dengan mudah. Yun Yun yang memikirkannya dengan rasa pahit. Kedua orang terdekat Soyan dihancurkan secara langsung dan tidak langsung oleh sekte Mystiklot sendiri. Selain itu, pembatalan pertunangan Soyan dengan Nalanya Neran juga berkaitan dengannya di masa lalu. Yun Yun merasa sangatlah bersalah atas kejadian sekarang dan dahulu kala itu. Soyan setelah agak membaik perasaannya, dia melihat sekeliling sekte Mystiklot sekarang. Semua anggota sekte Mystiklot merasakan tatapan marah dari Soyan. Yun Yun menatap Soyan dan berkata, "Kamu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Sudah seperti ini sekarang, mengapa kamu tidak berbicara terus terang saja? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Soyan melihat Yun Yun dan tertawa. "Hahaha, apa yang aku inginkan? Sekte Mystiklot telah menculik ayahku, lalu menghancurkan klan Xiaoku. Sekarang, itu bahkan menyebabkan guruku ditangkap oleh Hall of Soul dengan takdirnya tidak diketahui sekarang. Kamu masih bertanya, apa yang ingin aku lakukan?"
Yunjin memegang erat tangannya saat dia merasakan penderitaan dan kemarahan dalam kata-kata Soyeon tersebut. Yunjin berkata, tindakan yang dilakukan oleh guru beberapa tahun ini memang sangat merugikanmu. Namun, kamu telah mengubah sekte psikolog menjadi seperti ini. Tidak bisakah kamu berhenti begitu saja? Soyeon tertawa. Hahaha, berhenti? Kamu mintaku untuk berhenti pada saat seperti ini? Apakah menurutmu itu mungkin? Soyeon tertawa dengan dingin. Aku tidak akan berhenti selama sekte psikolog terus ada di dalam kekaisaran Jiama ini. Hanya darah kalian yang bisa membasuh perseteruan darah dari klan Xiaogo. Yunjin berkata, haruskah kamu benar-benar mengubah keadaan kedap seperti ini untuk menjadi bahagia? Sekte psikolog saat ini telah membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Soyeon tertawa. Hahaha, menunjukkan belas kasihan. Apakah sekte psikolog menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiaogo? Jika bukan karena bantuan klan Mitel, kemungkinan anggota klan Xiaogo akan benar-benar telah musnah oleh sekte psikolog kalian. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Hyun tidak dapat membantahnya. Kenyataan ini pada dasarnya adalah akibat dari sekte psikolog itu sendiri. Klan Xiao lah yang menjadi korban sejak awal. Hyun menjawabnya, aku tahu bahwa sekte psikolog bersalah atas masalah klan Xiao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Bagaimanapun, aku adalah pemimpin sekte dari sekte psikolog. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikanmu jika kamu ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Soyeon bergetar atas tindakan Yunjin. Soyeon bergetar atas tindakan Yunjin tersebut. Dia marah dan berkata, Yunjin, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan sekte psikolog karena ini. Aku telah mengatakan bahwa antara klan Xiao dan sekte psikolog hanya satu pihak yang bisa ada di dalam kekaisaran Jiama. Aku tidak akan mengubahnya untuk siapapun, bahkan jika itu untukmu. Yunjin tersenyum pahit saat menatap Soyeon yang marah. Dia telah menyebabkan dia kecewa saat itu. Hari ini, dia takut dia harus membuatnya mengecewakannya sekali lagi. Yunjin berkata, karena itu masalahnya. Kamu harus mengalahkanku dulu. Aku pikir, itu seharusnya sangat mudah mengingat kekuatanmu sekarang. Soyeon berkata, Yunjin, kamu lebih baik tidak berlebihan. Yunjin dengan dingin menggigit bibirnya, mengatakan, Maaf. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte psikolog, dan dia tidak bisa membiarkan sekte psikolog yang telah merawatnya sejak dia kecil dihancurkan oleh seseorang begitu saja. Soyeon segera meminum banyak pil untuk mengisi kekuatannya kembali. Walaupun cara ini pasti akan berakibat buruk bagi tubuh Soyeon di masa depan. Hibodong menyalahnya. Soyeon, kamu tidak harus melawannya. Masih ada kami di sini. Soyeon jawabnya, aku yang akan melakukannya sendiri. Malahnya Nerlan berbicara kepada gurunya. Guru, izinkan aku untuk melakukannya. Hal-hal berkembang ke tahap seperti ini, semua itu karena salahku dahulu kala. Yunjin menjawabnya, kamu tidak salah jika tidak menikah dengan orang yang tidak kamu sukai saat itu. Nalanya Nerlan menjawabnya, namun aku setidaknya adalah anggota dari sekte psikolog. Murid ini secara alami tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan sekte psikolog. Serahkan pertarungan ini padaku. Nalanya Nerlan menatap ke atas, berbicara kepada Soyeon. Soyeon, aku juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun, aku juga anggota dari sekte psikolog. Oleh karena itu, jika kamu ingin menghancurkan sekte psikolog, kamu harus bertarung denganku terlebih dahulu. Nalanji dan Nalansu panik. Ya Nerlan, ini adalah masalah antara sekte psikolog dengan Soyeon.
Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Nalanji dan Nalansu tidak ingin Nalanyanran ikut campur karena dengan kekuatan Shaoyan saat ini, pasti Shaoyan bisa dengan mudah mengalahkannya. Dan jika itu membuat Shaoyan marah, juga itu akan memungkinkannya berdampak buruk pada klan Nalannya juga. Nalanyanran menolak apa yang dikatakan oleh kakeknya itu. Semua kemampuanku diwariskan kepadaku oleh guru dan sekte Mystic Cloud. Aku tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti ini. Nalanji dan Nalansu sangat marah melihat Nalanyanran begitu keras kepala. Dia kemudian berbicara kepada Shaoyan dengan nada memohon. Tuan Shaoyan, tolong jangan serang terlebih dahulu. Izinkan aku untuk mengajar gadis ini dengan benar. Namun Shaoyan tidak memperdulikannya. Dia dengan cepat menyerang Nalanyanran di bawah dengan sangat cepat. Nalanyanran bingung bagaimana seorang doang bisa secepat ini. Pedang rollernya yang dilapisi oleh inti api Glazed Lord Hairflame berbenturan dengan pedang Nalanyanran. Nalanyanran berusaha untuk menahannya. Shaoyan langsung menyerang Nalanyanran dengan sangat cepat dan kejam. Shaoyan tidak memberikan kesempatan bagi Nalanyanran untuk bisa melawannya. Shaoyan berkata, meskipun kita berdua berada di puncak kelas doang, aku hanya perlu beberapa. Shaoyan berkata, meskipun kita berdua berada di puncak kelas doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Nalanyanran sangat kecewa. Dia dikalahkan oleh Shaoyan hanya dengan 2 serangan. Padahal dia berusaha sangat keras melewati ujian gerbang kehidupan dan kematian hanya untuk bisa menang dari Shaoyan. Namun, bahkan itu tidak berguna sama sekali. Nalanyanran yang telah kalah di bawah pedang Shaoyan. Jinyun berkata, Shaoyan, jangan sakiti Yanran. Nalanji pun berkata, Tuan Shaoyan, tolong tunjukkan belas kasihan. Mereka memohon untuk Shaoyan melepaskan Nalanyanran. Namun, Shaoyan tidak memperdulikan sama sekali. Tangannya memegang leher Nalanyanran. Tangisan Yun menghentikan Shaoyan. Namun, pasukan besar kerajaan Jiama yang dipimpin oleh Xiaoye sekarang telah mengepung semua sekte Mystic Cloud. Cuma tinggal menunggu perintah Shaoyan untuk membabat habis sekte Mystic Cloud sekarang. Yun berkata kepada Shaoyan, apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika kamu membunuh semua orang? Shaoyan marah. Siapa yang akan bayar dendam darah klan Xiaogo? Yun tersenyum pahit. Sekarang, dia benar-benar telah menyerah. Dia memegang pedang panjangnya dan akan digunakan untuk memenggal lehernya sendiri. Dia melakukan itu untuk membayar hutang dendam klan Xiao. Namun, sebelum pedang menyentuh leher Yun, pedang itu dihentikan oleh Shaoyan. Tangannya bertetesan darah segar akibat tajamnya pedang Yun. Shaoyan dengan dingin berkata, jika kamu mati, semua anggota sekte Mystic Cloud akan menemanimu mati. Yun berkata, Shaoyan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu pikir bahwa sekte Mystic Cloud berhutang terlalu banyak kepadamu, gunakan saja hidupku sebagai kompensasi. Selama kamu membiarkan murid-murid biasa dari sekte Mystic Cloud ini pergi, mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa. Shaoyan jawabnya dengan marah. Membayar kembali? Membalas apa? Bisakah kematianmu itu menghidupkan kembali anggota klan Xiaogo? Bisakah kematianmu itu mengizinkan ayah dan guruku kembali? Dasar wanita bodoh. Yun tersenyum pahit. Dia berkata, aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu untuk melepaskan sekte Mystic Cloud ini. Aku tahu bahwa aku mungkin tidak memiliki kualifikasi itu sekarang. Namun, sebagai pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, aku tidak ada keperluan lain untuk tetap hidup di dunia ini jika semua anggota sekte Mystic Cloud benar-benar dibunuh olehmu. Setelah itu, aku hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur. Shaoyan benar-benar marah menahan emosinya dengan kepalan tangan yang terus berceceran darah.
semua orang tidak ada yang berani menyela. Sebaliknya, Medusa di atas agak cemburu dengan percakapan Soyan dengan Yun Yun yang memiliki makna tersembunyi. Nalanya Nelan berkata, "Soyan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama kamu bersedia melepaskan sekte Misiklot, guru dan semuanya, aku, Nalanya Nelan, akan bersedia, bahkan jika aku harus berakhir menjadi budakmu." Nalanji dan Nalansu kaget, namun tidak berkata apa-apa. Nalansu itu masih berharap bahwa Nalanya Nelan akan memiliki hubungan terhadap Soyan lagi. Soyan jawabnya, "Jika aku memiliki minat seperti itu, hubungan kita akan berbeda dari 3 tahun yang lalu. Kamu ingin menggunakan dirimu sendiri untuk menukar begitu banyak nyawa orang sekte Misiklot. Atas dasar apa kamu layak mendapatkannya?" Hyun Yun berkata, "Kamu harus berhenti bermain-main dengan kami. Beritahu kami apa yang kamu inginkan. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai sejauh ini, sekte Misiklot tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalasnya." Soyan berkata, "Bubarkan sekte Misiklot dalam waktu 1 bulan. Jika tidak ada yang akan tetap hidup dari kalian. Itu perintah, dan tidak ada yang bisa melawannya sama sekali. Sekte Misiklot tidak akan ada lagi di Kekaisaran Jiama di masa depan. Sekte Misiklot cuma akan menjadi cerita masa lalu." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini adalah spoiler alur cerita Battle to Rock Heaven season kelima episode ke-59 yang akan datang. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai titik ini. Walaupun saya tahu palingan cuma sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Baiklah, saya akhiri sampai sekian saja terkait dengan penjelasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.